Shalom, Shalom. kami berterima kasih kepada Tuhan We thank God dan juga kepada Pak Dr. Ivan and also to Mr. Ivan yang telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini that has given us a chance untuk today menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. to say the word from God to all of you. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya sekali lagi. But first we want to introduce ourselves. Nama saya Frans Pantan dan saya datang bersama dengan istri Gernaida Krishna. He is Frans Pantan and he came here with his wife, Mrs. Gernaida. Dan juga Pak Jimmy Jung bersama dengan istrinya yang And also menerjemahkan saya. Mr. Jimmy Chung and me as the translator, Diana. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, Brother and sister in Christ, merupakan kehormatan bagi saya it is an honor for me untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian pada hari ini. to say the word of God to you. Seperti lagu atau pujian yang kita sampaikan tadi kepada Tuhan, As the song we already praised to God, kita lebih banyak mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. we often say that Jesus is our salvation. Karena itu pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus. That is why we want to explain you why we Believe to believe Jesus. to Jesus. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, Brother and sister in God, saya menyadari betul bahwa I understand truly that bahwa saat ini ada banyak orang susah untuk percaya kepada Yesus Kristus. nowadays many people are very difficult to trust in Jesus. Mengapa? Why? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan canggih. Because the knowledge and technology is very advanced. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian But I want to tell you all bahwa pengetahuan dan teknologi memiliki keterbatasan. that knowledge and technology has the limitation and boundaries, Termasuk kita manusia memiliki keterbatasan. including us as the human. We Karena have itu saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian that is why I want to explain to you all that bahwa kita tetap membutuhkan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. we still need to believe Jesus as our God and our salvation. Dan saya mencatat bahwa ada beberapa alasan mengapa kita butuh dan atau mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. And I noted some reasons why we need to believe in Jesus. Yang pertama, kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. First, we can see in Acts chapter 4, verse 14. Dalam Alkitab ini dikatakan bahwa In Bible, it is said that di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang di dalamnya seseorang dapat diselamatkan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. verse 12. Act 4, verse 12. Yeah. Their salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. It is Jesus. Ini penting saya tegaskan kepada saudara-saudara sekalian It is very important to be noted bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun. the salvation is not in other names. Keselamatan itu hanya ada dalam satu nama, namanya Yesus Kristus Salvation is only in Jesus, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. our God and our salvation. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, That is why kita butuh Yesus Kristus. we need Jesus. Kita butuh keselamatan yang hanya ada dalam Yesus Kristus. We need the salvation that is only in Jesus. Karena dalam Alkitab bagian yang lain mengatakan Because in other words said bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan kebenaran that Jesus Christ is the dan way kehidupan. and the life. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga No one can come to Jesus, to heaven,
Kalau tidak melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. if it is not from Jesus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, That is why kita tetap membutuhkan we still need sebuah kepastian dalam hidup ini a certainty in life bahwa Yesus itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. that Jesus is not replaced by anything, Tidak bisa digantikan dengan pengetahuan yang canggih, cannot be replaced by the knowledge dengan teknologi yang super canggih, with the very, very advanced dengan technology, kekuasaan manusia yang sangat besar, with the power of the human, tidak bisa menggantikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. cannot replace Jesus as the Lord and as the salvation. Dan saya tahu Bapak Ibu sekalian, And brother and semua sister, manusia butuh tentang keselamatan. everybody needs the salvation. Itu sebabnya kita hari ini datang ke sini. That is why we come here Dan today, kita patut berbahagia. and we are rejoiced Karena apa? Karena keselamatan sudah kita dapatkan hanya because the dalam Yesus salvation Kristus. already we had in Jesus Christ. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Even in 1 Peter, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. it is said that Jesus already died in cross, Dan karena kematiannya di atas kayu salib itulah, and because of his death in the cross, maka kita dibenarkan that is why we are we made righteous. bahkan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Even with his blood we are. Saudara-saudara sekalian, dunia sekarang sedang ditakutkan Nowadays we are afraid oleh virus corona. the coronavirus, Tetapi saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan but I believe that every believers dan percaya kepada darah Kristus yang telah tertumpah di atas kayu salib, who believe in the Christ's blood in the cross, dan oleh darahnya itulah maka kita akan mengalami mujizat Tuhan, and because of his blood we will have the miracle in God, di mana seluruh penyakit-penyakit kita akan disembuhkan. where all the sickness will be healed. Saya tahu Bapak Gembala kita adalah seorang dokter, I know that our pastor is a doctor, tapi saya tahu Dokter Ivan bisa percaya bahwa darah Kristus bisa menyembuhkan kita. and I know that Dr. Ivan also believe that Jesus can heal us. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, Brother and sister in Christ, hal lain yang saya perlu jelaskan mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. another thing that why we should trust in God and Jesus Christ. Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. The Bible said in John 3 verse 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, because of his love to this world, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, that he gave his only son, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, so whoever believes in him shall not perish, bahkan melainkan beroleh hidup yang kekal. but have eternal life. Yang saya ingin katakan tentang Yesus di sini adalah The one that I want to tell you about Jesus here is bahwa Yesus Kristus itu adalah perwujudan kasih Allah yang paling konkret. that Jesus is the shape of the love of God, the concrete one. Karena itu Bapak Ibu sekalian, That is why, kita brother, mesti berterima kasih kepada Bapa di sorga, we should thank the Father karena dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. because he is truly love you. Itu sebabnya dia menyerahkan anaknya yang tunggal. That is why he gave his only son. Dia mati di atas kayu salib, He died in the cross supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, so that everyone who believe in him not perish melainkan beroleh hidup yang kekal. but have an eternal life. Saya sering kali menjelaskan kepada beberapa orang. I often explain to some people, Saya katakan bahwa adalah sebuah kebodohan bagi seseorang I said it is a stupidity for someone bila ada seorang yang terdakwa atau yang seharusnya dihukum if there is someone has to be punished karena dia bersalah atau melakukan pelanggaran tertentu. because he did something wrong, Lalu kemudian ada orang datang berkata, and then somebody came dan orang itu adalah orang yang tidak bersalah.
And that one is not a guilty one. Tapi kemudian dia berkata bahwa lepaskanlah orang yang bersalah itu. But then the unguilty one said that just release the guilty. Dan aku akan menggantikan dia untuk menjalani proses penghukuman itu. And I will replace him for the punishment. Saya katakan orang yang seperti ini tentu kita katakan bodoh. And I said that, of course, this one we will say that he is a stupid one. Kenapa? Karena tidak masuk di akal. Because it's not make sense. Tetapi justru itulah yang dilakukan oleh Bapa di sorga. But that is what the Father has done to us. Melalui putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Through his only Son, Jesus Christ. Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak bersalah. Bible said that Jesus Christ is not guilty. Tetapi dia dijadikan bersalah oleh karena pelanggaran saudara-saudara sekalian. But he was made guilty because of our sins. Dan ini adalah kasih yang hebat. And this is a great love. Kasih yang luar biasa kepada orang-orang seperti saudara dan seperti saya. An awesome love for you and for us. Oleh karena itu kita patut berterima kasih kepada Tuhan. That is why we have to thank the Lord. Karena dia sungguh telah menyatakan kasihnya yang konkret. Because he really, truly, he already showed us the concrete love. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian. But I want to tell you all, kasih itu tidak cukup kita hanya nikmati sendiri. the love is not enough for us, just for us to receive. Sebab Yesus Kristus berkata, Because Jesus said, kalau kita ini mau mengatakan bahwa kita benar-benar murid Kristus, if we want to say that we are truly his disciples, maka kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. then we have to love all around us. Itulah bukti bahwa kita murid Kristus. That is the proof that we are his disciples. Saya tahu bahwa di sekitar kita setiap saat, I know that every our surrounding, dimanapun kita tinggal atau dimanapun kita beraktivitas, wherever we activity, ada banyak orang yang mulai kehilangan kasih. many people are lacking of love. Ada banyak orang yang membutuhkan kasih itu. Many people needs that love. Dan Tuhan mengutus kita untuk mengasihi mereka. And he sent us to love them. Kalau saudara-saudara dan saya mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus, And if you and we really want to be his disciples, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita putuskan dari sekarang. so there is no other choice other than we decide now Bahwa saya harus mengasihi siapapun. that I have to love everyone. Itulah sebabnya kita semua ada di sini. That is why we are here Dan kita menikmati kebersamaan ini karena kasih Kristus. and enjoy this gathering because of his love. Saya sebagai orang Indonesia mengasihi saudara-saudara sekalian yang adalah orang Jerman. I am as an Indonesian, love you as Orang Germany dari Filipina. and from Philippines Atau dari segala bangsa yang ada di sini. and from every nations here. Kita adalah keluarga Allah yang harus saling mengasihi We are the satu dengan family yang of lain. God that has to love each other. Tapi kasih itu tidak boleh berhenti dalam ruangan ini. But that love should not stop only in this room. Kasih itu harus dinikmati atau dirasakan oleh orang yang di luar sana. The love should be felt by any other outside here. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Brother and sister in Christ, Teman saya Pak Jimmy Chung ini, my friend Mr. Jimmy seorang pengusaha, is an entrepreneur, tetapi dia juga seorang hamba Tuhan. but he's also a pastor. Suatu ketika saya bawa ke daerah di salah satu daerah terpencil di Indonesia. Once he brought Mr. Jimmy to an isolated area in Indonesia. Ke daerah itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan seperti mobil. That area cannot be reached by a vehicle like car. Kecuali harus jalan kaki dan atau kalau dipaksakan naik sepeda motor. Unless we walk or by motorcycles. Tapi beliau bisa sampai di sana. But he can reach that area. Dan tempat di mana yang dikunjungi oleh beliau ini And that place
adalah tempat di mana orang-orang tidak bisa berbahasa Indonesia. It's a place there where the people cannot speak Indonesian Kecuali harus diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. unless it is translated into their language. Saudara-saudara sekalian, Brothers and sisters, beliau bukan kurang kerjaan, uh, he's not lacking of any job, tapi karena beliau mencintai orang-orang yang perlu mendapatkan kasih Kristus. but because he loves for the people that needs our God's love. Saya bersama dengan tim saya dari Recovery Ministry, Mr. Franz and his team from the Recovery Ministry, kami keliling ke berbagai daerah di Indonesia, they go all around Indonesia, di beberapa negara di Asia, in some countries in Asia, sampai ke China. to China also. Dan kami datang hanya mau bercerita bahwa Allah itu mengasihi setiap orang. And they go to the nations only to say that God loves every people, Tidak memandang rupa atau status sosial. not looking by our social status, Tetapi siapa saja yang membuka hati, dia akan sambut dengan baik. but for every people that open their heart, Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian, the Lord will accept us. seperti yang dikemukakan oleh Bapak Gembala tadi, Like the pastor already said, bahwa kita semua yang hadir hari ini that we are all here dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau orang lain. can be used by God to reach other, Khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kekeringan kasih itu. especially for those who are lacking of love. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. Brothers and sisters in Christ. Hal lain yang saya perlu jelaskan tentang mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus. Another thing that why we should believe in Jesus Christ, Karena dia berkata, because he said dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan segala sesuatu. he is with us until the end. Dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, In Matthew 28 verse 20 said, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan segala sesuatunya. And teaching 28, them to and- obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Saudara-saudara sekalian, and brothers and sisters, saya berharap bahwa kita semua sepakat I hope that we all are in one agreement bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyertai kita detail sampai pada akhir hidup kita. that only Jesus that is with us until the very end. Saya tahu, saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara I sekalian want to explain to all of us bahwa saya mempunyai dua anak, that he has two satu children, putra dan satu putri, one boy and one girl, dan saya sangat mengasihi mereka. and he really loves them. Itu tidak perlu diragukan, That is not doubted. tetapi saya sadar bahwa saya terbatas. But he really realized that he is very limited. Misalnya sekarang ini saya nggak tahu persis apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka lakukan. For example, for now, he doesn't know what they do or they feel, Walaupun saya sangat mengasihi. even though he really loves. Bahkan saya sering berkata bahwa apa yang saya punya saya akan berikan sepenuhnya kepada mereka. Even he often said that everything he has, he will give them. Tapi All he said. saya sadar saya terbatas. But he realized that he is very limited. Tapi satu hal yang saya ingin beritahu kepada saudara-saudara But one sekalian, thing that I want to tell you all, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. that our God we worship is an unlimited God. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, Wherever we go and wherever we are, entah di rumah atau di tempat is kita it in our bekerja, house or in a working place, atau dalam sebuah perjalanan seperti yang saat ini kami sedang or lakukan, in the journey like we did,
kami dan saya harus yakinkan kita percaya And I have to convince you bahwa Yesus Kristus setia menyertai kita. that Jesus Christ is with us, Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus. brothers and sisters in Christ. Saya ingin menjelaskan betapa hebatnya kalau Tuhan menyertai kita. I want to explain how great if God is with us. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Asa ke anaknya Yosafat, When there is a Raja Israel, Raja Asa ke Yosafat. replacement from the Israel king from Asa to Josaphat, Kalau saudara baca dalam 2 Tawarik pasal 17, when you open from the second ayat yang ketiga, 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ketiga. 17 verse 3, Dia berkata, dan Tuhan menyertai Yosafat. that God with Josaphat, Dan ayat-ayat berikutnya, and the first letter kita melihat betapa hebatnya kalau Tuhan menyertai seseorang. we can see that how great if God with someone. Terjadi beberapa hal yang luar biasa. There's something incredible happens. Misalnya dalam ayat yang kelima dari 2 Tawarik pasal 17 itu, Example in the verse 5, dikatakan bahwa Yosafat diperkokoh that Josaphat is being strengthened oleh Tuhan. by God. Kenapa? Why? Karena Tuhan menyertai dia. Because God is with him. Dan kalau Tuhan yang membuat kita kuat, And if he make us strong, siapa yang bisa mengalahkan kita? who can beat us? Dalam ayat yang ke-10, In the first 10, bahwa ketakutan orang-orang yang di sekitar Yehuda itu the fear of the people surround Jehuda betul-betul terjadi. really happens. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. So that they are afraid to have the war against the Josaphat. Nah, kenapa? Karena Tuhan ada di pihak Yosafat. Because the God is with Josaphat. Saya tahu bahwa kita punya banyak tantangan kehidupan. I know that we have many lives in Di dunia ini, this world. tidak ada satu manusia yang bebas dari pergumulan kehidupan. There's no one is free from the stress and worry. Dan saya percaya terjadi seperti di negara-negara maju, seperti di Jerman ini juga. And it is also happen in German. Kita sering kali berhadapan dengan pergumulan hidup yang tidak mudah. We also face some troubles or worry. Tapi saya yakin betul, But I really believe kalau Tuhan di pihak kita, if God is with us, kita akan menjadi pemenang. we are We can be have winner. victories. Bahkan lebih daripada pemenang. More than winner. Saudara-saudara sekalian, Brothers and sisters, kalau Tuhan menyertai kita juga, if God is with us too, maka berkat-berkat Tuhan itu dilimpahkan kepada then the kita. blessings of God is poured to us. Ada banyak orang berkata berkat itu adalah hal-hal yang bersifat materi. Many people said that the blessings is about the material, Tapi bagi saya berkat yang terbesar itu adalah keselamatan. but for us, the biggest blessings is the salvation. Lalu berkat-berkat yang luar biasa yang lainnya adalah kesehatan. And another great blessings is the healthiness. Dan saya ingin memastikan kepada saudara-saudara yang hadir pada hari ini, And I want to make sure to all of us, walaupun dunia ditakutkan oleh virus corona, even the world is afraid by the coronavirus, saudara-saudara sekalian, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, but if God is with us, maka kita akan bebas dari virus corona itu. then we are free from that virus. Ini bukan omongan manusia. And it's not a human saying, Ini adalah jaminan daripada firman Allah it is itu. a guarantee from the word. Saya tahu firman Tuhan ini tidak akan pernah bergeser. I know that the word cannot be, Tidak pernah berubah. it can change. Alkitab dalam Markus pasal 13 ayat 31. The Bible in
Mark 13 ayat 13 31. verse 31. Langit dan bumi akan berlalu, The heaven and the earth will pass away, but my words will never pass away. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. this is incredible. Itu sebabnya saya tetap percaya kepada Yesus Kristus. That is why I still believe in Jesus. Bahwa oleh darah Kristus That is because of his blood telah menyembuhkan kita dari segala penyakit already kita. cure us from our sickness. Bahwa oleh penyertaan Tuhan, That because of his kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu power, membuat kita menang di atas segala pergumulan. make us free from our, Membuat kita Worriness. mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. make us have that blessings. Saudara sekalian, Brothers and sisters, yang terakhir yang saya mau bagikan kepada saudara. the last one I want to share with us, Mengapa kita perlu percaya kepada Yesus Kristus? why we should trust in God, in Jesus Christ. Selain yang pertama karena dialah keselamatan satu-satunya. Because other side that he is the one of the salvation. Yang kedua karena dia adalah perwujudan kasih Tuhan yang luar biasa. And he is the shape of his Father's love. Dan yang ketiga adalah bahwa dia berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. And why that? Because he promised that he is with us until the end. And the last point is And the last point, bahwa dia sangat mengerti segala pergumulan kita. he really understand our struggle. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit kepada saudara-saudara I want to explain a little bahwa ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. that there's many things that we don't understand in our lives, Termasuk dengan diri kita sendiri. including ourselves, Dengan orang-orang yang paling dekat dengan hidup kita. with people that is very close to us, Seperti istri kita atau suami kita. like our wife or husband, Anak-anak kita atau orang tua kita. our children or our parents. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti There are tentang many mereka. things that we don't understand about them. Itu bukan berarti kita kurang mengasihi mereka. It doesn't mean that we are lack of loving them, Tapi kita harus mengakui bahwa ini adalah bukti keterbatasan kita. but we have to acknowledge that this is the proof of our limitation. Fakta itu akan kita alami sampai kita menghembuskan napas That yang fact terakhir. will face until the last of our life. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. But I thank God. Kita harus berterima kasih kepada Bapa di sorga. We have to thank Father Bahwa dia paling mengerti saudara dan that paling mengerti saya. he is the one that is very, very understand us. Ketika kita sedang dalam kesedihan. When we are in grief, Ketika kita sedang dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat. when we are in struggles, in very, very deep struggle, Seringkali kita berkata bahwa orang-orang yang di sekitar kita tidak mau mengerti kita. we often said that the people surround us don't want to understand us. Tapi jujur saya ingin katakan, But honest, I want to tell you, kemungkinan mereka mau mengerti kita. the chance that they want to understand us, Tapi mereka tidak sanggup. but they cannot. Mereka terbatas. They are limited. Karena itu Bapak Ibu sekalian, That is why, brothers and sisters, setiap saat kita harus selalu membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. every time we have to connect it to God in harmony. Dia adalah tempat di mana kita meletakkan hidup ini yang penuh dengan persoalannya. He is the place where we can put our struggles in us. Dan setiap kita datang kepada dia, And everyone and every of us come to him. dia mengerti betul apa yang akan kita sampaikan. He really understands what we are going to say to him. Dia mengerti perasaan-perasaan kita yang terdalam. He understands our deepest feeling. Karena itu kita cukup berkata kepada dia, That is why we only need to say, ini hidupku. this is my life. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu I yang surrender penuh it kasih. all to your hands.
Biarlah kiranya tanganmu yang penuh kasih dan penuh kuasa itu Let your hands that is full of love and power memegang tanganku, hold out my hands menuntun dan membimbing hidupku and take my life keluar dari persoalan-persoalan kehidupan yang out saya of alami. our struggles, problems. Saya akhiri penjelasan saya ini And I finish this explanation dengan sebuah kesaksian dari salah satu teman saya. with the testimony from one of my brother. Sekitar tahun 1984, Around 1984, saya melayani di sebuah pulau yang mayoritas I serve beragama in non-Kristen. I serve in an island that majority is not Christian. Tepatnya di Pulau Madura di Indonesia. Exactly is in Madura in Indonesia. Saya kira ini saudara tidak mengerti, tidak tahu tempat itu. I think that you don't know where the place is. Ada satu ibu There's a woman yang percaya kepada Yesus Kristus, that trusts in Jesus Christ, dan ibu ini berasal dari suku atau masyarakat setempat. and this woman is from one tribe of the Madura. Karena dia memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, Because she chose to believe in Jesus Christ, maka dia dikucilkan atau disingkirkan dari keluarga, then she was isolated from her surroundings, from her family, bahkan mengalami penganiayaan, even having persecutions. dan suatu ketika di tengah malam, And one day in the midnight, dia berdoa kepada Yesus. she cried to God. Dia berteriaklah, dia berkata, She shouted to Lord, saya nggak sanggup, I can't take it again. saya kepingin balik ke keluarga dan ke agama saya. I want to go back to my past, to my family, to my past believer. Tiba-tiba berdiri seorang di depan dia. And suddenly someone stood Dan dia in front berkata, of her kamu and jangan said, takut. don't worry, don't be Saya afraid. selalu mengerti dan memahami pergumulan. I always know and I always understand your struggle. Suatu ketika engkau akan bangkit dan menjadi saksi bagi keluargamu. One day you will be witness to your family. Dan 3 atau 4 tahun kemudian saya sudah balik ke Jakarta. And 3 or 4 years later, after he go back to Jakarta, Dan saya mendengar cerita and he heard stories bahwa melalui seorang ibu yang sangat sederhana ini, that through this woman yang telah memutuskan untuk menerima Yesus Kristus, that has decided to receive Jesus, melalui dia through her, ada 3 keluarganya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. three of her families receiving Jesus as Christ. Memang betul bahwa keluarga yang menerima Yesus Kristus kemudian itu Indeed, that the family that received Jesus harus keluar dari tempat itu, has to go out from that area, pergi ke pulau yang lain, go to another island. tapi justru di sanalah keluarga itu juga menjadi saksi bagi banyak orang. But in that island, their families become the witness for Jesus. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata, Brothers and sisters, the Bible said, satu jiwa bertobat, one people repent, berlaksa-laksa malaikat di sorga bertempik sorak. and thousands of angels shouted. Saya yakin saudara tidak mengalami seperti yang dialami oleh ibu ini. I know that we don't face the same thing that this woman faced, Cuma saya sedikit belajar sejarah gereja. but I learned about the church history. Bahwa reformasi pertama That the first terjadi di Reformation negara Jerman ini. happens in German. Dan saya tidak mengerti kondisi kita sekarang seperti apa. And I don't understand what condition in nowadays. Tapi saya tadi jalan kaki, But when I saya walked, melihat ada banyak orang jalan di jalan raya.
I saw many people walk in the street Sementara lonceng gereja berbunyi while the church bell is ringing. dan saya berkata dalam hati saya, And I said in my heart, apakah orang-orang ini bakal ke gereja setelah olahraga atau tidak? will these people go to church after they sport or not? I don't know. Ya, saya tidak tahu. Yeah, I don't know. Tetapi But saya sadar betul, I really realized makin ke sini through this, manusia makin abai terhadap Tuhan. human is abandon God. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab saudara-saudara sekalian. It is our responsibility. Kadang-kadang ikut Tuhan itu sepertinya kita kesepian. Sometimes we follow God and we feel alone, Tapi saya dengan jujur mengatakan, but I honestly say kita tidak pernah kesepian ikut Tuhan. we are not alone Karena ada following satu sosok namanya Yesus Kristus. because there is Jesus Selalu dekat dan memahami segala who is near with us. segala beluk hidup kita ini. Saudara sekalian, Brothers and sisters, saya berdoa supaya semua kita yang hadir pada hari ini I pray that we are all here betul-betul komitmen really committed seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. as the praise we sang to God. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow And not Jesus turning back, not turning back. and not turning back. Itulah keputusan yang terpenting dalam hidup ini. That is the most important decision in our life. Dan saya berdoa supaya semua kita yang hadir pada And I hari ini, pray that we are all here. kita tidak cukup hanya di sini bersekutu, It is not enough for us only gather here and serve God, tapi seperti yang dianjurkan oleh Bapak Gembala tadi, but as the pastor already said, di luar sana kita bisa bikin persekutuan and we can make another, we can serve outside dengan here teman-teman kita yang barangkali sesama teman kerja, with our friends, sesama mahasiswa. our colleagues. Kita bikin small group We can- persekutuan kecil, We make a little lalu berbagi tentang kehidupan Yesus, and share life about Jesus karena saya tahu mereka butuh Yesus. because they also need Jesus. Kenapa? Karena mereka butuh keselamatan. Because they need the salvation. Bangkit Raise up dan bergerak and move, menjangkau orang-orang bagi kerajaan Allah. reach the people for the God. Tuhan memberkati saudara sekalian. God bless.